Jangan lupa di kolom komentar bisa Baik. mengkritisi, memberi Baik. saran ataupun yang bertanya. Nanti ada tim sendiri yang memberi jawaban. Nah, kita lanjutkan dari Mas Sandi, pertanyaan dari Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nurprianto dari Batam, ingin bertanya, kenapa murtad dapat membatalkan tayamum tetapi tidak membatalkan wudhu? Oh gitu ya. Ini pertanyaannya menarik. Dari Mas Sandi dari Batam. Murtad kalau di sini menjadi salah satu hal yang membatalkan membatalkan tayamum. Tapi kalau di bab wudu gitu. Kalau di bab wudu, kenapa kok tidak dimasukkan hal-hal yang membatalkan wudu kan seperti itu. Nah, masuk. Nah, sebentar, saya bukakan lagi yang kemarin. Ya. Jadi hal-hal yang membatalkan tayamum tadi kan ada 3. Hal-hal yang membatalkan wudhu, melihat air, yang ketiga murtad. Kalau hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 5. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur, maksudnya kencing dan BAB atau kentut. Yang kedua adalah tidur ketika dia tidak dalam keadaan duduk. Yang ketiga hilang akal. Yang keempat menyentuh lawan jenis. Yang kelima adalah memegang kelamin. Tapi kenapa murtad kok tidak dimasukkan? Nah, itu bagus. Jadi kalau paling mudah jawabannya sementara itu ta'abudi. Ta'abudi itu memang aturannya seperti itu. Aturannya seperti itu. Kalau lebih perinciannya nanti bisa banyak dilihat dari komentar-komentar yang ada. Kalau ada mujawib yang mau memberikan masukan silahkan. Jadi itu ada di alasannya ada. Ta'abudi itu gimana Mas? Ta'abudi itu memang aturannya seperti itu. Jadi gini, misal kita tayamum, atau seseorang tayamum, tiba-tiba dia murtad keluar dari Islam dengan cara semisal tiba-tiba menyembah matahari, ya. Itu tayamumnya batal. Ketika dia mau masuk Islam terus mau sholat, dia harus bertayamum dulu. Tapi ketika dia berwudu, tiba-tiba dia murtad, tiba-tiba menyembah pohon, menyembah matahari. Nah, dia kan murtad statusnya. Terus dia masuk Islam. Dia apakah wajib wudu lagi? Ternyata itu tidak merupakan salah satu yang membatalkan wudu. Tapi ini pastinya ada perkhilafan ulama. Ada ulama yang menganggap orang tersebut batal, ada yang menganggap tidak batal. Ya, kalau alasannya sebenarnya banyak. Yang paling mudah itu memang sudah ta'abudi, sudah aturan undang-undang. Sama cara mudah ini. Zaman sholat, nyapa kok aku kudu rukuk, aku kudu sujud. Ya aturannya saking Gusti Allah memang seperti itu kan. Nah, itu namanya ta'abudi. Paham ya? Nah, jadi memang sudah aturan dari atas. Nyapa kok wong ngentut dibasuh wajah ya ora silite misalkan seperti itu. Ya memang caranya bersuci itu memang harus berwudu. Itu namanya ta'abudi. Nah, terus ketika dibalikkan, nyapa kok tayamum ketika seseorang murtad itu tayamumnya batal, ya memang aturannya seperti itu. Tapi kok dalam wudu tayamumnya enggak batal, aturannya ya memang seperti itu. Ta'abudi namanya, paling mudah. Sebenarnya ada alasan yang lain ada, tapi itu butuh di kitab yang lebih panjang, penjelasannya. Pun dari sini sudah jelas? Nah, sudah jelas. Ada yang lain? Monggo. Nah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Kolis dari Blitar. Saya mau bertanya, misalkan ada pemuda berjalan kaki di tengah gurun pasir yang gersang. Lalu sudah masuk waktu sholat. Lalu dia ingin bertayamum dengan cara mengangkat kedua tangannya untuk mendapatkan debu yang berterbangan di udara. Bagaimana tayamumnya itu? Boleh. Jadi Mas Khalis dari Blitar ya. Tadi pertanyaan kedua Mas Khalis dari Blitar. Gimana ketika seseorang itu dalam keadaan musafir terus dia mau bertayamum, tapi tayamumnya itu tidak pakai mengusap. Caranya pokoknya ada debu kita lewati gitu ya toh. Caranya itu kalau dengan cara seperti itu sebenarnya boleh saja. Ada yang memperbolehkan tapi tidak dianjurkan. Ya boleh saja, semisal kita tayamum pas banyak debu berterbangan gitu, kita numpak motor, tinggal niat saja. Saya niat tayamum fardhu lillahi ta'ala. Ketika kita sudah yakin bahwa debu itu sudah menempel di wajah dan juga tangan, yaitu bisa saja. Tapi memang tidak dianjurkan, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan yang ada gimana? Mengusap kan? Mengusap wajah dengan debu, mengusap wajah dengan mengusap tangan dengan debu kan ngono kuwi. Jadi kalau yang seperti itu ada yang memperbolehkan, pokoknya debunya itu sudah menempel di wajah, tapi memang tidak dianjurkan karena tidak sesuai dengan aturan yang ada kan. Kalau aturan yang ada itu adalah konsekuensinya adalah dengan mengusap debu, mengusap mengusap debu di wajah dan tangan. Namanya mengusap berarti kan seperti ini. Nah, seperti ini kan mengusap. Jadi intinya gimana Pak jawabannya? Boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja. Boleh, itu ada di tayamum sing agak terakhir kemarin. Caranya tayamum, ketika seseorang itu bertayamum dengan cara melewati debu, ngono kuwi oleh apa ora? Pokoknya kita niat tayamum. Ya kan boleh-boleh saja. Tapi memang tidak sesuai dengan konteks yang ada di awal. Kalau konteksnya yang ada di awal, caranya yang asli adalah apa tadi? Nah, ini. Yang pertama niat ketika kita mengangkat tangan menuju wajah. Yang kedua mashul waji wa masul yadain, mengusap wajah dan juga mengusap kedua tangan. Bidur bata ini. Nah, ini kemarin kan ada. Nah, iki walau wada ayatuhu ala turabin naimin fa'alaqa biha turabun min ghairi durbin kafa. Nah, maka ketika seseorang itu meletakkan tangannya di debu, lalu debu tersebut menempel di anggota tayamum min ghairi durbin, tanpa dengan memukul kafa, maka cukup. Ya, seperti itu cukup. Ya, boleh-boleh saja. Takdimul wajib. Tapi ya memang jangan yang seperti itu, kan enggak sesuai. Kalau memang ya kan apa sulitnya kan? Apa sulitnya kita cuma nempel niat nawa itu tayamum usap, nempel nawa itu tayamum usap. Nah, seperti itu. Jadi hendaknya yang seperti itu dihindari ya, meskipun ada yang bilang seperti ini kan. Maka tetap harus dilakukan yang seperti itu. Benar. Karena ini kompleks ini jawabannya. Kafanya ini adalah kafa mengambilnya debu. Nah, saya ulangi jawabannya. Tidak cukup. Maaf, tidak cukup. Tidak boleh ya berarti, tidak boleh. Jadi nanti para pemirsa bisa memberi jawaban atau mengkritisi di kolom komentar, silahkan. Saya ulangi, tidak cukup, jadi harus diusap. Yang maksudnya yang kafa yang cukup di sini adalah
dalam menempel